Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi minimalisasi limbah, yang pertama adalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Ini adalah faktor yang sangat kuat sekali gitu ya, ketika sudah ada peraturan dari pemerintah, mau tidak mau pasti industri akan melaksanakan ya. Oh, air limbahnya harus syaratnya seperti ini, tidak boleh ada ini, maka si pabrik harus menaati. Kalau tidak, tentu dia akan mendapatkan teguran ya, surat peringatan yang ujung-ujungnya kalau cukup berat justru akan terjadi penutupan izin dari produksi perusahaan tersebut. Maka ini sangat berpengaruh sekali ya, peraturan dan kebijakan dari pemerintah. Kemudian ada kelayakan teknologi yang dimiliki. Semakin layak teknologi tersebut, tentu limbahnya pun akan semakin berkurang. Karena misalnya ya, untuk teknologi atau alat-alat yang sudah lansia, sudah uzur gitu ya, pastilah produktivitasnya akan semakin menurun, produknya akan semakin berkurang. Justru limbah atau yang tidak limbah itu yang akan justru lebih banyak dihasilkan. Kemudian kelangsungan hidup, dukungan serta tanggung jawab dari manajemen itu juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi minimalisasi limbah. Hal-hal apa saja yang dapat mendorong untuk dilakukannya minimalisasi limbah? Tadi disebutkan ya apa saja. Kenapa kemudian suatu industri itu mau melakukan minimalisasi limbah? Ada beberapa alasan, karena memang minimalisasi limbah itu dapat, yang pertama, mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, energi, air, proses penyimpanan dan penanganan, serta pembuangan limbah, kesehatan dan keamanan. Ketika sadar akan hal ini ya, tentu ini akan mendorong perusahaan itu untuk berusaha melakukan minimalisasi limbah ya. Kemudian dengan minimalisasi limbah itu dapat mendorong setiap orang untuk menjalankan peraturan dengan sukarela. Karena tahu akan dampak positif dari minimalisasi limbah, maka setiap orang akan melakukannya dengan secara sukarela. Kemudian minimalisasi limbah itu dapat meningkatkan efisiensi serta meningkatkan bentuk kerjasama antar pihak yang terkait. Hal-hal apa saja yang dapat mendorong untuk dilakukannya minimalisasi limbah? Tadi disebutkan ya apa saja. Kenapa kemudian suatu industri itu mau melakukan minimalisasi limbah? Ada beberapa alasan, karena memang minimalisasi limbah itu dapat, yang pertama, mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, energi, air, proses penyimpanan dan penanganan, serta pembuangan limbah, kesehatan dan keamanan. Ketika sadar akan hal ini ya, tentu ini akan mendorong perusahaan itu untuk berusaha melakukan minimalisasi limbah ya. Kemudian dengan minimalisasi limbah itu dapat mendorong setiap orang untuk menjalankan peraturan dengan sukarela. Karena tahu akan dampak positif dari minimalisasi limbah, maka setiap orang akan melakukannya dengan secara sukarela. Kemudian minimalisasi limbah itu dapat meningkatkan efisiensi serta meningkatkan bentuk kerjasama antar pihak yang terkait. Nah, mengaplikasikan minimalisasi limbah pada semua operasi itu dapat dilakukan dengan cara, misalnya, satu, menggunakan bahan baku dengan kadar kemurnian tinggi, karena ketika bahan baku sudah murni, tentu tahapan perlakuan pendahulunya tidak akan banyak ya. Kemudian treatmentnya itu jadi tidak terlalu banyak lagi. Yang kedua adalah misalnya dengan menggunakan bahan baku yang tidak mengandung racun ya, bahan yang aman. Kemudian menggunakan bahan baku yang tidak korosif atau yang tidak menyebabkan korosif itu apa ya, oksidasi ke dalam logam dan sebagainya, atau menyebabkan aus gitu ya. Kemudian merubah proses dari sistem curah menjadi sistem sinambung, memperbaiki pemeriksaan peralatan dan biaya pemeliharaan, meningkatkan pelatihan operator. Ketika operator sudah bekerja dengan benar, tentu akan meningkatkan jumlah limbah yang akan dapat dikurangi. Kemudian meningkatkan pengawasan dan meningkatkan good housekeeping.